Pengawas Mahkamah Agung. Penyidik. Jadi apabila penyidik mengeluarkan sprindik baru dan melakukan penyelidikan dan memenuhi dua alat bukti yang sah untuk digunakan menjerat seseorang, maka dalam hal ini Peggy Setiawan dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang rekayasa ini penyidik mengadakan bukti itu hanya diciptakan oleh penyidik, itu nggak sah bagi saya. Gue senang banget Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan sesuai dengan keinginan kita. Bahkan gue pernah bilang kita nggak usah peduli dengan yang hal-hal lainnya. Fokus kita adalah Peggy dibebaskan kalau memang dia salah tangkap kan gitu ya. Tapi keluarnya Peggy kok ngucapinnya ke Pak Jokowi gitu. Maksud gue gak ada hubungannya dengan politik juga. Tapi kenapa lu malah terima kasih dengan Pak Jokowi? Harusnya terima kasihnya dengan Bapak mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji itu. Parah banget ya di sini. Bang Rasman Nasution ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang telah memutuskan kebebasan terhadap Peggy Setiawan. Jadi parah banget ya guys ya, putusan yang sudah clear dan inkrah, namun beliau tetap ingin melaporkan Hakim yaitu Eman Sulaiman dari keputusan dia telah membebaskan Peggy Setiawan guys. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan keputusan yang diambil oleh Hakim Eman Sulaiman yang telah membebaskan Peggy? Atau kalian lebih setuju dengan Rasman Nasution? Silahkan komentar di bawah ini. Apakah Peggy Setiawan sudah benar-benar dinyatakan bebas? Belum tentu, karena putusan pra-peradilan itu hanya membatalkan status tersangkanya. Dan berdasarkan putusan MK, penyidik dapat mengeluarkan sprindik baru untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang dicurigai oleh penyidik. Jadi apabila penyidik mengeluarkan sprindik baru dan melakukan penyelidikan dan memenuhi dua alat bukti yang sah untuk digunakan menjerat seseorang, maka dalam hal ini Peggy Setiawan dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditarik untuk diproses ke pengadilan. Ya guys, di sini warganet ini menyampaikan bahwa bisa saja Peggy Setiawan kembali dijadikan tersangka apabila memenuhi syarat dengan memiliki dua alat bukti. Karena menurut warganet ini, sidang pra-peradilan hanya membatalkan statusnya sebagai tersangka. Tetapi jika tim penyidik memiliki dua alat bukti, bisa saja Peggy Setiawan kembali diseret ke pengadilan. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Penyelidikan dan memenuhi dua alat bukti yang sah untuk digunakan menjerat seseorang. Kalau hanya dengan modal dua barang bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka, penyidik juga akan menyidik ulang dan sebagainya, sebagai dia pembunuh dan sebagainya. Kalau memang rekayasa ini penyidik mengadakan bukti itu hanya diciptakan oleh penyidik, itu nggak sah bagi saya, nggak sah. Dari mana? Ya kan, udah jelas-jelas semua bukti. Cuman dua bukti yang memperkuatkan dia sebagai pembunuhnya. Ada apa dengan kalian? Kalian sebagai pengadilan harus adil, ya kan? Kalau hanya bukti sebuah motor, foto dan ini, penyidik bisa aja begini-begini ya. Jadi bisa saja penyidik itu menciptakan barang bukti. Itu diciptakan oleh penyidik, bukan berdasarkan hasil dari pembuktian yang sebenarnya. Ya kan? Bisa saja permainan seperti itu. Kalau yang namanya kasus ini, Peggy yang akan dijadikan tersangka akan dipanggil ulang, disidik ulang, ya. Penyidik itu yang harus dicopot. Kenapa bisa jadi para penyidik itu menciptakan alat bukti, bukan alat bukti yang sebenarnya? Apapun itu kalau diciptakan oleh mereka pihak penyidik itu maunya menang sendiri tahu. Ada apa? Itu suatu pertanyaan. Kalau penyidik menciptakan barang bukti itu beda dengan hasil bukti survei yang sebenarnya. Ya, menciptakan barang bukti itu ya memang biadab buat saya. Kalau begitu ada unsur menciptakan ini, para penyidik menciptakan alat bukti nantinya. Paham sampai di situ? Kita ini nggak bodoh-bodoh amat tentang hukum.
Guys, jadi di sini Ibu Dia merespon atas statement dari video sebelumnya di mana Ibu Dia tidak setuju dan beranggapan atau curiga kepada penyidik bisa saja penyidik bakal menciptakan alat bukti tersebut untuk tetap mentersangkakan Peggy Setiawan. Karena memang kalau si penyidik ini tetap ingin Peggy jadi tersangka, tentunya dia bisa membuat atau menciptakan alat bukti untuk menangkap atau mentersangkakan kembali Peggy Setiawan. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah ini. Gue senang banget Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan sesuai dengan keinginan kita. Bahkan gue pernah bilang kita nggak usah peduli dengan yang hal-hal lainnya. Fokus kita adalah Peggy dibebaskan kalau memang dia salah tangkap kan gitu ya. Tapi keluarnya Peggy kok ngucapinnya ke Pak Jokowi gitu. Maksud gue gak ada hubungannya dengan politik juga. Tapi kenapa lu malah terima kasih dengan Pak Jokowi? Harusnya terima kasihnya dengan Bapak mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji itu ya. Harusnya diajarin sama pengacaranya. Terima kasih beratnya itu kepada Bapak Susno Duaji dan seluruh influencer dan netizen di Indonesia ini. Lalu langkah berikutnya apa Kak? Langkah berikutnya itu urusan pengacara. Gua kasih saran untuk orang-orang di sekitar Peggy Setiawan, Peggy itu biarin cooling down dulu. Jangan langsung dibisiki hal-hal yang terlalu frontal ke publik, apalagi ke sini dan situ, karena sampai dengan detik ini Polri masih belum mau menyatakan kalau mereka salah tangkap. Masih harus hati-hati, apalagi di Indonesia ini hati para netizen mudah dibolak-balikan dan golongan-golongan tertentu pasti punya cara untuk memperbaiki nama baiknya kembali, begitu. Jangan semua digas, hati-hati, pelan-pelan. Jangan Peggy, kalau mau ya pengacaranya saja gitu loh. Ya guys, di sini Tengku Zanzabella menyatakan bahwa ia ikut senang atas kebebasan Peggy Setiawan. Akan tetapi dia juga menyarankan bahwa untuk saat sekarang ini biarkan Peggy Setiawan cooling down dulu dan jangan dibisikin hal-hal yang nantinya akan menjadi bumerang terhadap Peggy Setiawan itu sendiri. Karena sampai saat sekarang ini Polri juga belum menyatakan bahwa ia melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Dan menurut Tengku Zanzabella ini, jika ada yang harus disampaikan dari pihak Peggy Setiawan, alangkah lebih baiknya yang menyampaikan itu pengacaranya. Jikapun Peggy Setiawan ingin mengucapkan terima kasih harusnya kepada Bapak Susno Duaji dan juga para netizen dan influencer yang sudah menyuarakan keadilan terhadap dirinya. Baru dapetin laporan, statement dari tetangga sebelah itu menyatakan Peggy Setiawan itu belum bebas. Ya karena sewaktu-waktu masih bisa dipanggil dan bisa juga menjadi tersangka. Alasannya apa? Masih kekeh pengen ditinggalkan agar Peggy-Peggy yang lain itu aman gitu. Ya jadi salam waras lah, biar rakyat Indonesia ini paham siapa kelompok mereka itu. Udah terbiasa kali ya. Jangan membela orang yang bayar bro. Ya, karma itu berjalan. Ingat itu. Membela yang orang kuat duitnya. Kalau memang jujur, cari itu yang sebenarnya. Kuncinya Putri, saya ajarin ya. Saya ajarin kamu sebagai pengacara. Kuncinya tangkap itu yang namanya AM. Dia tahu semua. Ya. Kemudian teman-teman kamu yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu, mereka tahu sebenarnya. Bener nggak kamu? Bilang kalau itu sama tim-tim kamu itu, sama Hotman. Bilang kalau yang namanya Peggy Setiawan itu belum dinyatakan bebas, waktu-waktu masih bisa dipanggil. Kemudian bisa jadi dia itu nanti seorang tersangka. Kamu jangan lupa buka telinga, buka mata deh. Ya, DPO itu suruh buka itu kalau kamu berani. Ya, usik itu yang namanya Rudiana dan kawan-kawannya. Usik itu. Terus kamu ini tuh Sunjaya. Ya, keluarga-keluarga Sunjaya itu. Paham kamu? Jangan rakyat kecil kamu tumbalkan. Woi, orang nggak bersalah kamu paksa disuruh ngaku ini. Ya guys, jadi di sini Ibu Ya sangat geram mendengar informasi yang disampaikan oleh Hotman Paris dan Putri atau tim dari pengacara Hotman Paris tersebut yang menyatakan bahwasanya Peggy Setiawan masih bisa sewaktu-waktu dipenjarakan kembali. Nah, di sini Ibu Dia tidak setuju akan hal tersebut karena menurutnya Peggy itu tidak bersalah, jadi tidak ada alasan untuk menangkap dia kembali seperti itu. Kalau memang si Putri atau pengacara Hotman Paris ini ingin membuka kasus ini dan membantu almarhum Vina untuk mendapatkan keadilan, harusnya juga yang diperiksa itu adalah AF
terus juga Ibtu Rudiana dan Sunjaya beserta keluarganya. Karena menurut Ibu Widya, mereka lah yang juga ikut terlibat dan bisa mendapatkan informasi mengenai kasus tersebut. Sedangkan Peggy hanyalah orang miskin yang tidak berdaya dan dia tidak bersalah, namun dia dijadikan tumbal untuk menutupi pelaku atau DPO yang asli. Seperti itu guys. Oke guys, itulah beberapa informasi mengenai kebebasan Peggy Setiawan yang masih saja menuai pro dan kontra. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.